Oke, terima kasih kepada pembawa acara. Sebelumnya mari kita rangkapkan kedua belah tangan kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca etam manggala mutamang. Membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Rama, Ramani, Ibu Bapak, Sotihotu, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk diskusi ya, bincang-bincang dhamma pada malam hari ini. Jadi sekali lagi saya tidak memberikan mengajari Ibu dan Romo tentunya, tapi kita sharing lah bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya bukan dokter, bukan. Jadi karena kebetulan kalau di akademik kan kalau ada kita menyelesaikan S3 sebutnya doktor gitu. Jadi kalau dokter jadi yang tenaga medis ya. Kalau saya nggak ngerti. Jadi kebetulan ya memang selain bekerja ya saya dosen juga. Jadi sehari-hari bekerja di kantor, tapi sesekali, nggak setiap hari ya. Jadi pas hari Sabtu aja biasa mengajar. Jadi mungkin ibu juga tahu ya yang di Budi Dharma. Terus kemudian kalau di Gading Serpong ada Pradita. Nah itu saya tenaga di sana juga. Tapi nggak setiap saat karena saya sebenarnya adalah karyawan sebuah perusahaan. Nah judul hari ini kan apa yang kita cari. Jadi sebenarnya kalau kita nanti kita bisa tahu nih buat kita semua. Sebenarnya di suta-suta di agama Buddha itu dijelaskan banget tuh kita hidup sehari-hari tuh mau seperti apa. Jadi termasuk nanti kita bahas itu Sang Buddha memberikan trik supaya kita sehat jasmani dan batin. Ada caranya juga. Terus ternyata di dalam agama Buddha juga itu Sang Buddha menyatakan termasuk kemiskinan itu yang membuat kita menjadi beban penderitaan. Itu ada juga. Ada sutanya juga ternyata kalau kita dalamin. Bukan berarti kalau kita itu sebenarnya ya kebetulan kalau saya kan ngajarin dosennya dosen keuangan juga. Sesekali dosen akuntansi atau perpajakan. Nah di dalam keuangan selain buat perusahaan itu saya ngajarin juga ke mahasiswa tuh ke pribadi. Jadi ada triknya. Jadi kalau orang tuh sebenarnya kaya dan miskin tuh tergantung kita. Bukan berarti ini ya. Orang ada yang penghasilan besar, pengeluarannya lebih besar, yang nggak kaya juga. Tapi bagaimana dia bisa manage. Jadi ajarin tuh ke anak-anak kita, kalau dapat uang itu ditabung, sisanya ditabung itu salah. Sebenarnya harusnya berapapun diterima tabung dulu, sisanya baru dipakai. Jadi kan orang prinsipnya dulu nabung itu sisanya berapa kita tabung. Itu sebenarnya salah di dunia keuangan. Tabung dulu baru sisanya dipakai. Nah ukuran nabung itu tergantung kemampuan. Jadi nggak harus berapa juta gitu. Orang 1.000 pun nyimpen no problem. Ya termasuk kita nabung itu kalau di Buddhis itu bukan hanya sekedar kita nabung di bank, tapi juga menabung ke kebaikan yang berdana dan lain-lain. Nah ini ya itu tadi ya kalau membahas dhamma pada saat yang sesuai. Kemudian ini nanti saya akan bahas nih satu-satu. Jadi kalau di Dhammapada 2204 itu dikatakan
arogya paramalaba, santuta paramangdanang, wisasa paramanyati, nibanang paramang sukang. Jadi kesehatan, kemudian kita kepuasan, bagaimana, kemudian kepercayaan. Nah, kepercayaan itu yang sangat-sangat penting dalam kondisi sekarang. Nah, ini saya bahas satu-satu. Yang pertama, kenapa kalau dengan tubuh yang sehat itu penting? Hari ini kalau kita nggak sehat, bisa nggak Ibu datang? Nggak. Pasti kan penting. Kenapa Sang Buddha mengatakan yang pertama itu kita mesti sehat dulu, supaya kita bisa melakukan apapun, dan itu lebih penting dari apapun juga. Jadi sekedar sharing, waktu itu mungkin kita belum lama masih ingat COVID ya. Nah, itu ada satu teman saya. Jadi waktu yang Delta, ya, jadi kebetulan oksigen juga nggak kebagian kan, susah. Nah, dibilang itu baru kali ini saya merasakan uang nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Karena hidup matinya itu dia sangat tipis banget. Jadi punya uang banyak nggak bisa, ke rumah sakit pun oksigen nggak ada. Malah yang punya bosnya yang punya oksigen juga nggak kebagian oksigen, tahu kan? Yang punya samator meninggal kan? Ya, karena nggak kebagian oksigen, padahal dia perusahaan penghasil oksigen. Kemudian ini rasa cukup, bersyukur. Nah, ini kejadiannya kadang-kadang kita melihat, ya, melakukan kehidupan sehari-hari itu nggak pernah ngerasa cukup. Kalau kita ngerasa cukup, happy, ya. Ini bukan bicara uang, masalah uang ya. Orang uang istilahnya nggak ada matanya kan. Berapapun kita punya, orang kalau nggak berpikir puas nggak akan pernah puas. Namanya bicara uang ya. Karena kan ada istilah uang tidak membawa kebahagiaan kan, bener ya. Tapi nggak ada uang, lebih nggak bahagia kan. Orang gitu. Cuma masalahnya uang itu yes penting, tapi rasa cukup penting. Makanya di dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita cukup uang, pasti cukup. Asal kita bilangnya bukan keinginan, kebutuhan. Kalau kita kebutuhan pasti cukup. Ya. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya sendiri mengalami. Ya. Jangan lihat sekarang, karena waktu dulu, karena keluarga saya itu banyak, ada 12 orang, saya anak ke-8 ya. Begitu lulus SMA lepas. Kenapa? Karena kalau saya nggak berusaha sendiri, adik-adik saya nggak bisa lanjut lagi sekolah. Jadi begitu SMA saya kan orang Curug nih, langsung saya pindah ke Jakarta ngekos. Jadi saya ada tabungan beberapa, pokoknya harus bisa untuk kuliah. Jadi hari pertama kuliah, saya hari pertama kerja. Jadi saya sampai sekarang masih inget ya, tahun 91, 28 September itu hari pertama saya kerja. Kalau nggak 28, 30 September. Hari pertama saya masuk kerja, hari pertama masuk kuliah. Jadi bayangin, kos bayarnya 50.000, gaji saya 150.000, bayar kuliah per semester 1.250.000. Nah, bagaimana bisa cukup? Ternyata kalau kita manage dengan baik, cukup. Asal kita atur kebutuhannya, kita sesuaikan, jangan berdasarkan keinginan. Jadi itu saya bisa cerita karena memang ngalamin. Jadi ketika orang kuliah aja, ya saya harus kerja karena kuliahnya ngambil yang malam. Dan nggak pernah saya nggak telat tuh. Jadi kuliah itu dari semester pertama sampai saya lulus. Masuk kuliah, orang masuk jam 6 nih, saya 6:30 baru datang. Sampai lulus.
Nah, itulah sejarahnya sampai kenapa bisa lanjut ke S2, bisa lanjut ke S3 karena ya kebetulan dulu S2-nya dapat beasiswa. Ya, kalau S3 bayar sendiri. Tapi kalau memang ibu ada anak yang pengen akademik itu nggak apa-apa, kasih aja karena pengetahuan Sang Buddha selalu menyarankan untuk terus kita tingkatkan. Kenapa? Bukan hanya pengetahuan akademik, tapi pengetahuan dhamma juga. Jadi semuanya kita mesti melakukan hal seperti itu. Tingkatin terus pengetahuan. Nah ini wisasa parama nyati, jadi kepercayaan. Ya, jadi di antara kita ini pasti bisa hadir di sini karena dasarnya kepercayaan. Kemudian ngangkat ketua juga di sini berdasarkan kepercayaan. Termasuk pimpinan puja, MC itu kita percaya dia bisa. Dan kita percaya dia pasti hadir di kebaktian. Nah itu trust. Jadi kepercayaan itu jauh lebih penting daripada ikatan darah. Jadi seringkali kita ya ngundang orang misalkan, entah ngundang Bante, entah penceramah, pasti kita trust kan. Nggak harus setiap hari diingetin, dia percaya bahwa akan datang gitu. Kemudian ini kalau nibbana kan kebahagiaan sejati ya, tujuan kita semua ya untuk berproses itu. Tapi paling enggak dari sebagian kita mungkin di sini targetnya ya orang ya udah saya sotapanya dulu misalkan, nggak apa-apa juga karena begitu dapat sotapanya selesai itu ya, nggak akan dia terlahir ke alam yang menyedihkan. Nah kemudian ini kita yang tadi saya janjikan loh, kita sebenarnya di dalam sutta ya, di dalam bagian Anguttara Nikaya itu kalau Pancaka Nipata Pali itu artinya Pancaka itu 5, Nipata itu Pali itu teks kan, Nipata itu aturan lah. Jadi ada 5 itu, jadi tips dari Sang Buddha sendiri bagaimana supaya kita sehat jasmani dan batin. Sebenarnya diajarin banget, itu benar-benar kalau kita teliti dalam ya, termasuk bagaimana cara kita ngelola keuangan itu diajarin detil banget ya, bagaimana kita ngatur uang yang ada di kita itu supaya kita hidup nyaman, itu ada. Tapi hari ini kita coba trik di Ayusa Dhamma ya, bagaimana kita bisa ngatur kehidupan kita dengan baik. Yang pertama ya itu sapaya kari, jadi kita melakukan hal yang sesuai mendukung kesehatan batin termasuk menjaga pikiran yang positif dan tenang. Jadi Sang Buddha lihat pikiran artinya apa? Paling penting kita menjaga pikiran kita tetap positif. Jadi bukan siapapun, berapapun usianya kita tetap harus menjaga pikiran kita tetap positif. Makanya di Dhammapada kan pikiran nomor 1 kan, nomor 1 dan 2. Pikiran adalah pelopor. Itu yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kemudian ini sapaye matanyu, jadi tahu batasan. Jadi tahu persis kapan kita memenuhi kebutuhan hidup. Ya, jadi seperti makan tidak berlebihan dan istirahat yang cukup. Kadang-kadang kita enggak mengenal batasan, apapun makanannya kita hajar aja. Ya, hidup untuk makan ya, apa? Makan untuk hidup. Ya. Makan untuk hidup kan, bukan hidup untuk makan. Ada yang pokoknya saya makan aja semualah. Nah itu kita harus atur, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kan ada istilahnya, kalau kita berhentilah makan selagi masih lapar kan, nggak harus kenyang banget. Nah, terus kita sesuaikan juga istirahat yang cukup. Kadang-kadang kita selalu karena sibuk banget, ya udahlah
telat tidurnya, jangan. Tetap kita harus mengatur pola makan dan pola istirahat yang cukup. Ini bukan saya ngomong nih, ini benar-benar ada sutanya. Ya. Saya rasa banyak yang nggak tahu kalau Sang Buddha mengatur yang seperti ini kan. Ternyata setelah kita dalamin, setelah kita korek lebih dalam, diatur bagaimana supaya kita tubuhnya sehat, bukan hanya jasmani badan, tapi juga batin. Kemudian ini ada namanya parinataboji, konsumsi makanan yang sesuai, bernutrisi dan sehat untuk tubuh. Misalkan ya, kita kondisi tertentu nih, semakin meningkatnya usia, sama saya juga kan, ya umur udah gocap lebih, mungkin ada yang lebih dari saya nih, rata-rata gocap lebih, ya baru ada yang gocap ya. Nah itu kita mesti sesuaikan. Ya bilang dokter jangan terlalu banyak makan daging merah, ya kurangin. Ya, misalkan banyak makan yang buah-buahan, sayuran, kita jalanin. Jadi supaya apa? Karena Sang Buddha juga ngatur. Nah, jangan makan gorengan. Nah, ini gorengan kan termasuk salah satunya pemicu kolesterol. Minyak sawit, ya minyak yang kita beli, kondisi yang kita belum goreng bagus. Tapi begitu digoreng berubah. Jadi orang ada yang nyaranin kan, minum minyak yang belum digoreng. Nah, itu memang seperti itu. Tapi kalau udah digoreng, apalagi berkali-kali, itu bisa merubah susunan struktur yang ada di dalam minyak itu. Jadi memang benar, ngurangin gorengan. Termasuk saya juga sama. Karena begitu kita muncul usia, kolesterol, ya, asam urat, darah tinggi, ya kan? Mungkin di sini ada yang minum obat darah tinggi setiap hari. Jadi satu, tapi nggak apa-apa. Kita harus maintain. Jadi kita harus menjaga kesehatan supaya tadi yang nomor satu, kita masih terus bisa melakukan hal bajik seperti hari ini. Bajik loh. Nggak semua orang bisa hadir di wihara. Nggak semua orang bisa hadir di cetia. Itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan. Karena hadir kebaktian ini salah satunya kita melatih sila kan? Ini melatih sila. Agar pikiran kita terjaga, kita melakukan hal-hal yang baik. Paling enggak hari ini duduk di sini 5 sila kita sempurna kan? Enggak ada yang gosip, enggak ada yang berkata kasar, enggak ada yang mabok-mabokan kan? Enggak ada. Nyamuk pun enggak dibunuh kan? Enggak ada yang barang diambil, sempurna. 5 sila. Nah, itu salah satu kenapa kita disarankan kebaktian tuh hadir secara fisik. Memang bisa online, cuma kalau online kan kadang-kadang kita sambil tiduran, ya kalau ibu-ibu sambil masak, sambil nyuapin cucu segala macam. Kalau ini kan enggak konsentrasi kan, duduk diem, perhatiin. Coba kalau online sambil YouTube itu, ya pasti sambil goreng-goreng apa, sambil tiduran, sambil makan mungkin kan. Ya, karena sejatinya Sang Buddha pun mengatakan orang siap mendengarkan dhamma itu kalau posisinya begini. Ya kalau dia sambil makan. Kalau misalkan di dapur nggak boleh dengerin dhamma karena megang pisau kan. Kan nggak boleh kan? Nggak boleh megang senjata. Nah itu fisik itu penting banget. Tapi orang banyak yang nggak menyadari. Tapi ini bagus. Jadi kita udah menyadari bahwa batin kita harus dilatih. Ingat nih, batin dilatih. Kemudian yang keempat itu kala cari, mengetahui cara mempergunakan waktu. Yang hadir di sini sudah tepat. Waktunya kebaktian kita gunakan kebaktian. Waktunya kita nyari uang kita gunakan cari uang. Waktunya kita tidur kita gunakan tidur. Waktunya makan kita makan. Nah ini waktunya kita melakukan kebaikan kita lakukan. Ini sudah dilakukan dengan tepat. Jadi makanya kalau kita baca ya kehidupan Sang Buddha ketika ceramah segala macam, orang lagi kelaparan nggak bakal
Sang Buddha melakukan pengajaran kan? Nggak mungkin. Di sini pasti udah pada makan kan? Udah kenyang. Nah, pasti udah kenyang. Kenapa? Orang menerima pelajaran itu kalau nggak keruyuk-keruyuk. Coba dia kelaparan, diceramahin. Yang ada dia senewan kan? Nggak mungkin dia konsentrasi, nggak akan mungkin. Termasuk kenapa? Istirahat cukup. Coba kalau kita punya anak kecil, kurang tidur, cerewet nggak? Cerewet. Makanya Sang Buddha ngatur, kita harus bisa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian mengetahui cara mengendalikan indera. Salah satunya tadi yang dilakukan, meditasi. Sebenarnya baca parita pun itu kita mengendalikan indera. Maka disebut membaca parita kan, bukan menghafal. Jadi kalau buka buku parita nggak apa-apa, karena memang membaca, pada tanda baca segala macam. Kenapa kita membaca itu mengulang? Supaya kita makin concern, indera kita makin. Coba kalau kita misalkan nggak baca nih, kan kadang-kadang mikirin, oh masakan belum matang, kompor udah matiin belum ya, sambil baca parita. Hafal sih baca parita, cuma sekedar pikirannya kemana-mana. Nah itu diajarin banget. Jadi ini 5 tips yang bikin kita jalanin nih sehat jasmani dan batin. Karena Sang Buddha ngatur makanan gimana, nutrisinya bagaimana. Ya. Kalau kita bilang usia kayak saya begini udah mulai kurangin karbohidrat. Kenapa? Karena sistem pencernaannya udah berubah. Ketika kebanyakan karbohidrat, makin ya orang kan pertumbuhannya tinggi nih, saya makin ke samping ntar gitu. Jadi kita harus ngatur bagaimana supaya misalkan kalau ada yang suka minum kopi nggak apa-apa, tapi kopinya black ya, jangan tanpa gula misalkan, itu bagus nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tidak boleh minum yang mengandung glukosa tinggi ya jangan. Kita harus atur supaya apa? Tubuh kita tetap sehat. Ya. Ketika kita tubuh sehat, melakukan apapun enak. Ya. Kemudian ini ya. Nah, diatur juga di dalam Girimandana Sutta, Anguttara Nikaya 1060. Itu Sang Buddha juga menjelaskan 4 sebab yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi bukan dunia kedokteran aja. Sang Buddha udah mengajarkan kita nih. Itu sebab musabab yang menyebabkan kita jatuh sakit. Jadi sebelum berkembang dunia kedokteran, Sang Buddha udah ngajarin. Cuma kitanya aja nggak inget, mungkin nggak terlalu mendalami hal-hal yang seperti ini. Ya. Apa satu nih iklim, bener nggak? Kalau iklim berubah pancaroba segala macam, kayak sekarang hujan, orang yang biasa nggak kehujanan, besoknya langsung kena pilek ya, demam, batuk. Itu kenapa? Karena iklim ini adalah yang menyebabkan salah satunya penyakit. Jadi Sang Buddha udah mengatakan itu. Kemudian ada lagi pengaruh pikiran. Jadi utama, udah diajarin tuh Sang Buddha. Hati-hati dengan pikiran. Ketika kita kena sakit misalkan, ya udah obatin. Jangan terlalu banyak mikir, wah ntar umur saya berapa lama lagi ya, gini. Nggak usah. Obatin, kemudian pikirkan kita tuh jangan terlalu mikirin hal yang buruk. Pasti kalau orang sakit nih, kita sakit nih, pasti teman-teman gejenggokan, udahlah jangan terlalu banyak mikir kan, pasti dibilang gitu. Nggak pernah dikasih makan yang banyak, enggak kan, selalu bilang udahlah jangan terlalu banyak mikiran. Bener, memang karena pikiran adalah yang utama. Ya. Terus kemudian penyebab penyakit mental. Jadi kita nggak menyadari loba, dosa dan moha. Kita kan serakah banyakan. Dapat uang cepeceng masih kurang. Kok dikit amat? Harusnya dapat 1 juta nih. Begitu dapat 1 juta, mestinya 2 juta. Kan selalu kita begitu. Makanya tadi yang di awal
selalu kita harus punya kata resepnya merasa cukup. Ya. Karena kenapa? Ya, karena ini pengalaman, saya juga cerita. Ketika kita pengen lebih, kita akan kehilangan. Itu terjadi. Karena kita bisa salah langkah. Supaya berkembang nih, kita investasi lah. Kadang-kadang kita nggak berpikir nih investasinya bener nggak? Ternyata bodong. Berharap kita dapat malah jadi hilang. Itu kebanyakan kehilangannya seperti itu. Tapi kalau kita udahlah cukup misalkan, kita nggak akan melakukan kesalahan yang kedua kali. Jadi gini, termasuk kita dosa dan moha. Dosa itu kan kebencian nih. Kadang-kadang ada orang, pokoknya setiap kali ketemu orang ini, gue benci banget. Banyak yang gitu. Rugi. Bukan rugi orang yang kita benci, kitanya. Kitanya ngerugi. Kenapa? Karena yang berkecamuk kan batinnya di kita. Orang lain dia nggak tahu kita benci. Di dalam hati aja, gue sebel banget itu. Usahakan selalu kita konsep berpikir positif. Ya udahlah, biarin aja. Kenapa? Karena kalau kita terlalu ngurusin orang lain, ribet dengan urusan orang lain, diri kita nggak keperhatiin. Ya. Jadi karena kebetulan saya dosen kan, mahasiswa bayangin ngajar dari 99, itu berarti berapa ribu orang yang udah saya bimbing. Ya. Kalau ngajar saya lumayan suka. Kalau yang isi ceramah nih jarang-jarang, tertentu aja. Kenapa? Kalau ngajar nih, kan saya 1 semester. Kalau saya hari ini salah, minggu depan saya benerin. Karena saya ketemu lagi kan. Kalau ceramah salah, minggu depan kan belum tentu diundang. Belum tentu kita benerin, kemarin salah nih. Akhirnya berpandangan salah kepada orang lain. Itu yang penting banget. Kenapa kalau sharing dhamma nih, meskipun namanya sharing dhamma, tapi kita mesti hati-hati. Isinya harus benar-benar sesuai dengan fakta yang ada. Kenapa? Bahaya. Kalau ini saya berani, kenapa? Memang ada dasarnya. Dasarnya kenapa? Diajarkan oleh Sang Buddha. Cuma kita ngerasa, saya pun lihat, ternyata ini lengkap banget. Ajaran Sang Buddha lengkap banget, sampai urusan rumah tangga, urusan kayak gini. Kata kita mungkin remeh-temeh, tapi diatur kan ternyata. Termasuk ini yang pikiran tidak tenang dapat mempengaruhi keseimbangan 4 unsur. Ya. Kalau kita, ibu mungkin tahu Hong Shui ya, Hong Shui. Ya kan? Kayu ya menghidupi apa? Api. Api menghidupi tanah. Tanah menghidupi logam. Logam menghidupi air. Air menghidupi kayu. Kayu menghidupi api. Gitu terus kan? Kebalikannya itu yang namanya orang bilang nggak bagus kan. Nah itu Sang Buddha udah ngatur. Ketika pikiran kita nggak seimbang, langsung pengaruh. Ya, unsur-unsur kita pengaruh. Kalau kita marah terus, berarti unsur api kita nggak seimbang kan? Kalau kita misalkan misalnya dendam kayak gitu, kan ingat nggak kalau orang dendam gitu, kita seringkali sesak napas kan? Aduh, napas jadi nggak enak gitu kan? Badan nggak enak kan? Udara terpengaruh. Terus kadang-kadang kalau kita misalkan segala sesuatunya dibikin stres, badan bangun aja nggak enak kan? Bisa jadi unsur tanahnya berat. Ya, jadi tanah, air, api, dan udara. Jadi kalau kita terlalu stres, pernah nggak sesekali kita ngerasa, kok ini dingin banget gitu? Padahal udara normal, unsur air kita kebanyakan. Amarah yang terus menerus, api. Jadi Sang Buddha udah ngajarin. Jadi kenapa kita harus seimbang? Jadi supaya unsur dalam tubuh kita itu seimbang juga.
Jadi ini benar-benar dapat sesuatu. Jadi kalau di Tiongkok kan kita diajarin tuh Feng Shui gitu ya. Ini ternyata udah diajarin juga. Sang Buddha udah mengajarkan bagaimana kita harus seimbang dalam halnya ini. Contoh di ruangan ini sama kan, AC dimatiin, kipas angin dimatiin, panas gak? Panas. Berarti unsur apinya lebih tinggi kan ketimbang unsur udara. Unsur airnya juga rendah. Kenapa? Panas kan? Badan kita juga sama. Nah itu saya seringkali memperhatikan kenapa sih penyakit kita timbul itu, salah satunya itu. Ya kalau mungkin kita dulu misalkan nih darah tinggi misalkan nih, berarti ya kita harus terima kita sering marah. Bisa jadi begitu. Ya. Jadi makanya Sang Buddha mengajarkan kita selalu imbang dalam hal unsur yang ini. Kemudian makanan penting nih. Ini diajarin juga. Makanan itu menjadi faktor pokok kita timbulnya penyakit tertentu. Yang tadi ngomong tuh gorengan, makanan kan? Itu salah satunya menyebabkan ya karena gizi kita kurang seimbang. Kalau dokter bilang jangan terlalu banyak makan goreng-goreng, ya udah rebusan. Ya. Kalau dokter Indah cerita makanan enak itu cuma sampai sini kan? Ya, setelah itu sampai sama aja. Jadi jangan terlalu berpikir untuk kita makanan yang hauce, tapi lebih pada yang gizi seimbang. Jadi kita harus mengatur asupan ke tubuh kita. Ini diatur banget ya. Kemudian terakhir akibat perbuatan buruk. Tidak bisa kita lepas dari hukum karma. Nah ini kebetulan dari perbuatan lampau. Lampau itu berarti bukan berarti kehidupan sebelumnya, nggak selalu seperti itu. Ya kita dari kecil udah lampau kan. Kemarin pun udah lampau. Artinya mulai dari sekarang kita harus melakukan hal-hal yang baik. Menyiksa makhluk lain berakibat umur pendek dan sakitan, itu yang harus kita sadari. Jadi kita harus menyadari nih, kalau kita misalkan sekarang banyak sakit, kurang ini, padahal makanan saya udah sehat loh, pikirannya udah selalu positif segala macam, bisa jadi ini adalah akibat perbuatan buruk yang sudah pernah kita lakukan. Nah itu kita harus sadar. Supaya apa? Kita berpikir positif. Nah ini ada ajaran juga, ini dari Sutta juga. Dalida yang bikawe dukang lokasming kama bogino. Artinya apa? Artinya kekurangan materi merupakan beban atau penderitaan bagi perumah tangga. Ini ada di Anguttara Nikaya 541. Kenapa perumah tangga? Karena biku enggak bicara materi. Hanya perumah tangga seperti kita yang materi, masih butuh untuk kehidupan ekonomi. Kalau biku kehidupan ini nggak perlu kan nyari uang, ya yang penting ada tempat tinggal, makanan pagi dan siang. Ada juga biku yang nggak makan pagi kan, langsung satu kali makan. Ada yang 2 kali, tapi setelah itu kan nggak makan lagi. Yang penting kebutuhannya terpenuhi. Nggak perlu lagi pusing seperti kita cari materi. Jadi benar. Jadi di agama Buddha nggak dilarang kita jadi kaya. Kenapa? Karena kekurangan materi merupakan beban atau penderitaan bagi perumah tangga. Sebenarnya kita misalkan let's say ada orang penghasilan 10 juta, kita misalkan 1 juta, belum tentu kita kekurangan materi 1 juta itu, belum tentu. Tapi bagaimana kita bisa ngelola materi itu cukup buat kehidupan kita. Jadi
Sang Buddha nggak mengatur, maksudnya harus banyak uang, materi berlimpah, enggak. Tapi yang penting kita tahu bahwa kekurangan materi itu merupakan beban. Artinya apa? Kita harus bisa mengalokasikan keuangan atau sumber materi kita ya untuk kehidupan kita. Jadi biasa kalau saya pasti udah lebih pengalaman lah ibu-ibu di sini. Jadi dialokasi lah biasa. Untuk kebutuhan ini, listrik, untuk pendidikan, untuk bahan makanan segala macam kita udah alokasi nih. Jadi supaya enak nantinya. Tapi yang pasti kalau saya ngajarin ke mahasiswa selalu saya bilang supaya enggak stres ya, nabung itu bukan sisa. Nabung itu harus di awal. Sisanya baru dipakai, itu aja. Loh, saya kan penghasilan terbatas. Nggak bisa nabung sebulan 100.000. 1.000 bisa nggak? Kalau 1.000 sih bisa, ya itu nabung udah, nggak masalah. Yang penting kita udah ada tekad nabung, tapi harus nabung rutin yang kita lakukan. Jadi harus dibikin gitu. Kenapa? Karena Sang Buddha mengajarkan kita harus punya materi. Artinya apa? Kehidupan kita harus punya dana cadangan. Dari sini kita bisa ngerti bahwa di dalam agama Buddha itu diajarin juga bagaimana supaya kita nggak kekurangan materi ini. Jadi kan penghasilan bisa dibagi 4 ya, 25% buat kehidupan, dana buat ngasih orang tua, buat ngasih siapapun yang membutuhkan gitu. 75%-nya kan bisa, 50%-nya buat ditabung ya. Kalau kita nggak sanggup 50%, wah saya nggak sanggup, 1% nggak apa-apa, 2%, 5% nggak masalah. Kalau saya ngajarin itu yang mahasiswa nih terutama, karena anak-anak muda kan kalau mahasiswa. Jadi mereka, apalagi anak yang Gen Z ya, Gen Z lah, itu mereka kurang peduli. Kadang-kadang ada uang ya udah belanjain gitu. Nah itu kita yang perlu ngasih edukasi supaya mereka dari sekarang tuh udah mulai bisa menyisihkan uang materinya itu untuk ditabung. Kenapa? Ya bukan agama lain aja, agama Buddha diajarin. Jelas-jelas itu benar-benar diajarkan. Termasuk bayar pajak di dalam agama Buddha diatur. Kita wajib bayar pajak. Kalau dulu bayar ke kerajaan, kalau sekarang ke negara. Itu diatur. Jadi benar-benar di dalam kehidupan kita tuh Sang Buddha mengatur. Ya ini dalih dayang tuh kemiskinan, kemudian bikawe tuh wahai para biku. Jadi begitu biasa Sang Buddha kalau ceramah tuh ada bikunya. Dia bilang bahwa kenapa sih materi itu penting, karena untuk rumah tangga itu menjadi hal yang mutlak. Ya, dukang itu penderitaan, lokasming dunia, ya. Kemudian kama bogino bagi mereka yang menikmati kenikmatan indera, ya. Rumah tangga. Ya, kalau rumah tangga kan misalkan nih kan sesekali kita pengen jalan-jalan juga ya, Ibu ya. Ya dengar-dengar tadi ada yang pengen ke Bandung juga. Itu udah kenikmatan indera. Kan kadang-kadang kita nggak mau di rumah selama setahun full di rumah terus nguplek gitu kan, kalau bahasa ibu-ibu kan nguplek terus gitu. Kan maunya ada refreshing juga. Nah itu kenikmatan indera. Nah refreshing nggak ada duit, bisa nggak pergi? Nggak bisa. Makanya materi ya kita alokasiin kalau buat jalan-jalan supaya kita nggak stres. Misalkan setahun lagi menjalan-jalan ya tabung 1.000, 2.000 atau 3.000, 5.000. Kita mau kemana nih? Nabung gitu. Supaya apa? Supaya pada saatnya tiba nanti boleh nggak begitu? Boleh. Yang penting pada saat tibanya jalan-jalan kita ada uang. Kenapa? Ketika ada uang, kan kita tadi diajarin supaya pikiran kita nggak stres kan, menjaga pikiran. Ya kita harus punya cadangan gitu. Jangan sampai uang untuk keperluan cucu sekolah dipakai jalan-jalan. Nah itu salah. Jadi kita harus mengalokasikan. Ini di dalam Sang Buddha mengajarkan kita mengalokasikan. Diajarin. Jadi kita harus punya
kemampuan untuk mengatur. Boleh jalan-jalan, boleh, nggak apa-apa. Kita mau makan sesekali sama keluarga makan, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kita stres. Tapi jangan tiap hari makan itu ya babi cin segala macam, ya jangan. Nah itu mengganggu kesehatan. Hah? Ekonomi juga. Jadi kita mesti ngatur gitu loh. Jadi benar-benar kita kalau dipelajari lebih dalam itu diatur banget. Jadi bagaimana kita perilaku ya termasuk ke orang tua, ke teman kan diatur semua. Bagaimana kita berhubungan dengan para biku ya, itu diatur banget. Iya, jelas banget. Bagaimana kita berhubungan dengan pemerintah diatur juga. Jadi ini lengkap banget. Agama Buddha lengkap. Cuma kadang-kadang kitanya terlena ya, cuma bacanya buku Parita aja gitu. Tapi kalau kita dalemin, kita rajin melihat ini, itu benar-benar terbukti nyata bahwa semua segi-segi kehidupan diatur. Ini saya nggak banyak karena Romo Jimmy juga bilang 40 menit. Tadi saya bilang 2 jam boleh nggak ya? Jangan kemalaman gitu. Terus juga kebahagiaan jasmani itu apabila segala kebutuhan tercukupi dengan memiliki harta yang melimpah. Jadi kalau kita sehat, uang cukup, seneng nggak? Bahagia kan? Iya, bahagia banget. Memang gitu, emang Sang Buddha juga mengatakan seperti itu. Nah cuma kita memang itu termasuk memperoleh harta kekayaan itu, ya ini mungkin pernah dengar, itu kita diatur. Jadi kita harus semangat, harus juga hati-hati ya. Hati-hati apa? Tadi berhubungannya Ibu. Jadi kalau misalkan kita punya harta, ya kita harus jaga. Tapi bukan berarti bukan pelit. Hemat sama pelit beda. Beda. Iya. Iya. Nah, itu sahabat kita baik. Itu punya hidup yang seimbang antara pengeluaran dan penghasilan. Kalau saya kebetulan di Sinarmas, jadi kalau almarhum Eka Cipta itu mengatakan hidup itu harus hemat, tapi beramallah sebanyak-banyaknya. Hidup itu harus hemat, tapi beramallah sebanyak-banyaknya. Artinya apa? Kayak kita nih hari ini misalkan nih, setelah itu ada dana paramita nih, nggak apa-apa dananya. Maksudnya itu beramal sebanyak-banyak itu bukan sebanyak-banyaknya duit yang kita punya, enggak. Maksudnya banyak itu artinya kita konsisten. Ada kesempatan ini kasih, ada kesempatan ini dana, ada kesempatan bantu orang keluarin sesuai kemampuan kita. Misalkan kita mau 2.000 nggak apa-apa. Orang dana itu bukan lihat besar kecilnya, bukan. Ngelepas. Karena salah satu fungsinya dana itu ngelepas pikiran kita. Rilis. Kita sebenarnya dana itu bukan ngasih sekedar ini, tapi ngelepas kemelekatan kita. Kalau kita lepas kemelekatan, rela nih, enteng, badan juga ikut jadi sehat. Karena apa? Kita nggak melekat tadi, loba ya. Itu benar-benar fungsinya kita buat mengikis kemelekatan kita. Jadi kalau kita punya sahabat yang baik juga itu. Nah sahabat yang baik kadang-kadang kita salah. Sebenarnya sahabat yang baik itu kalau kita salah dikasih tahu, cuma jujur nih kalau orang ngasih tahu kejelekan kita malah benci dia kan? Iya. Padahal sebenarnya itu sahabat yang benar. Lu salah nih gini. Harus begini. Kita tapi cenderung nggak seneng. Senengnya kita cenderung dipuji orang. Padahal dipuji itu belum tentu baik. Jadi kalau bilang salah, tapi kita cenderung kesel, aduh dikoreksi gini. Padahal itu sahabat yang benar. Dia ngelihat bahwa kita salah nih, benerin ya gitu. Itu yang kadang-kadang kita salah. Padahal itu menurut saya benar. Karena kebaikan itu belum tentu selamanya harus yang ini, yang kita dikoreksi, itu yang kita harus senang. Ya, supaya kita mengoreksi diri kita kan. Nah ini ada satu kunci juga nih.
kemiskinan keluarga disebabkan tidak semangat nih, yang paling penting kikir. Itu kalau kita kikir ya, diminta buat dana nggak pernah mau, buat bantu orang, pokoknya yang tadi ya dibilang hemat sama pelit beda. Hemat itu bisa ngatur pengeluaran dengan baik, kalau pelit nggak mau ngeluarin itu beda. Meskipun kata-katanya beda tipis. Ya, orang hemat itu dia rela ngeluarin sebagian kekayaannya untuk yang lain. Tapi kalau orang pelit nggak mau. Kenapa? Konsepnya orang pelit tuh kalau dia ngeluarin harta, saya makin miskin ya, berkurang nih harta saya. Tapi kalau orang hemat enggak, dia bisa ngatur bagaimana konsep mengelola keuangan dengan baik. Ya, jadi ini tidak pernah mau berbagi itu yang bikin kemiskinan. Gitu. Jadi kalau memang tidak bisa milih teman yang baik, itu salah satunya. Tapi Sang Buddha mengajarkan, ingat, kekikiran. Nah, itu saya bilang bagus nih. Jadi kalau ada nanti kesempatan orang dana gitu, jalanin aja. Tapi sesuai kemampuan kita. Bukan berarti yang sebelah nih 100.000, malu kalau saya 1.000, nggak usah, hajar aja. Nggak peduli, yang penting kita konsisten melakukan kebaikan. Tapi ada satu, ini saya sering kali berbagi ya, jadi supaya kita nanti misalkan mau katina, mau apa, enak ngeluarin uangnya, saya bikin 2 kotak ya, satu yang 5.000, satu 500 atau 1.000 kotaknya. Jadi saya setiap hari 5.000 kotak itu nanti buat dana. Kapan-kapan kalau ada yang kematian, ada yang orang perlu bantuan, terus ada katina atau apa, saya keluarin dari situ. Itu enak, nggak berasa. Jadi tiap hari. Kan kalau di dalam teori standar yang komersial yang biasa, ketika kita melakukan sesuatu itu selama 21 hari berturut-turut nggak stop, nanti otomatis tuh kita nggak ngelakukan nggak enak. Iya, saya bener, itu nyata. Belum dana nih, lupa. Ingat kan? Saya pasti selalu masukin, kecuali lagi keluar kota. Itu biasa kalau keluar kota 3 hari, 3 hari, saya langsung masukin 3 kali. Terus ada yang kita 500 perak, tiap hari masukin. 500 perak kan susah nyarinya, gampang. 500 perak kita punya 20 kali 500 perak berapa? Ceban ya. Begitu kekumpul, tarik, tukerin ceban. Ada lagi kan? Masukin lagi. Habis lagi, keluarin, cebannya masukin. Kan yang gopeannya masukin terus. Itu impactnya luar biasa. Jadi kita jadi terbiasa nih nanti berdana gitu. Itu salah satu kunci itu. Jadi kalau ada, biasanya saya kalau yang 5.000 itu buat katina. Misalkan mau jubah kan 5.000 kali 300 hari aja udah berapa? Tiago kan? 1,5 juta ya? Iya, cukup. Bisa buat sekeluarga. Misalkan kalau mau jubah yang ada sanggatinya ya lumayan kan, 1.200.000-an itu. Tapi kalau misalkan yang biasa-biasa aja, yang itu 350 kan udah bisa. Kan 350 kali 4 sih ya. Itu kan cukup. Jadi kayak gitu, keluarga bisa. Terus ada yang 500 itu buat ngelatih ini, kita jadi otomatis nih. Jadi kalau ada kesempatan berdana, kita selalu ingat, udahlah lepas itu. Karena sebagian besar orang ketika mau berdana itu selalu dimikir sayang buat yang lain gitu. Tapi kalau itu udah biasa enggak berpikir gitu. Tapi tetap sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa? Karena nanti kalau kita sering dana, kalau dari ajaran Sang Buddha, hidup kita berubah pasti. Saya mau udah tua lah, terlambat. Enggak ada. Istilah dana enggak ada kata tua, muda. Kapanpun kita lakukan. Ya. Kenapa saya sering
dana penting. Ini udah jelas kok. Ajarannya udah jelas, kalau kita rajin berdana, ya hidup kita berubah. Karena ini salah satunya kikir. Nah, itu yang harus kita ubah. Oke, Ibu dan Bapak, terima kasih. Ini sekedar sharing saya. Kalau ada kekurangan dimohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah saya juga minta maaf, karena ini kalau saya hari ini statement saya salah, wah itu berat buat saya. Jadi mudah-mudahan ini kita renungkan lagi nih, bener nggak nih? Tapi ini bener-bener bukan karangan ciptaan saya, tapi ini bener-bener saya ambil bahannya memang dari sumber-sumber yang ada. Berulang kali dilihat, bener nggak, dicek gitu. Dan ternyata memang nggak salah. Ajaran Sang Buddha itu sungguh-sungguh luhur. Jadi kita kalau praktekin, jadi mungkin saran saya kalau memang Ibu dan Bapak di sini yang mau niat seperti itu, jalanin. Karena saya udah jalanin, udah bertahun-tahun, lebih dari mungkin 7 tahun, 8 tahun udah ada deh. Jadi terus rutin tuh. Dan bener, kalau kita lupa nih, nggak enak. Kayaknya ada yang kurang nih. Oh iya, belum dana. Belum naruh 5.000, belum naruh GoPay gitu. Kadang-kadang saya nukerin itu begitu, itu nggak berasa. 500 perakannya itu ada 100.000. Itu kita tarik, 100.000-nya masukin, 500 peraknya kita keluarin buat masukin lagi ke kotak. Jadi begitu seterusnya gitu, supaya ini latih. Jadi bukan ke saya aja, anak saya, istri juga, dia selalu rutin tiap malam. Kan di rumah ada altar, begitu altar tek masukin 500. Supaya apa? Ngelatih kita untuk kerelaan. Ya, semoga ya sharing ini bisa bermanfaat. Semoga juga kita semua berbahagia. Sabesata Bhawantu Sukitata. Terima kasih. Sotihotu. Namo Buddhaya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih.